tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Halo Sobat Nawikrama TV. Dalam perdagangan internasional, apakah Anda pernah merasa ada yang aneh dengan sikap Apple terhadap Indonesia? Di saat negara tetangga semakin diprioritaskan dengan investasi besar-besaran dan punya fasilitas Apple Store, Indonesia justru terus dipinggirkan, bahkan tidak ada fasilitas Apple Store. Apakah Apple benar-benar menganggap Indonesia tidak penting? Banyak fakta-fakta yang terungkap dalam video ini mungkin akan mengejutkan Anda. Perhatian yang diberikan oleh perusahaan teknologi global terhadap suatu negara umumnya berkaitan erat dengan nilai strategis pasar dan kontribusi yang diberikan oleh negara tersebut terhadap pendapatan mereka. Hal ini sangat relevan jika melihat bagaimana sikap Apple terhadap Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan larangan penjualan iPhone 16 yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Bahkan sikap Apple juga memantik kemarahan anggota DPR RI. Banyak yang merasa bahwa sikap Apple selama ini memperlihatkan seolah-olah mereka kurang menghargai Indonesia sebagai pasar potensial yang besar di Asia Tenggara. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru dan tampak merupakan kelanjutan dari dinamika hubungan antara Apple dan Indonesia yang tidak sepenuhnya mulus sejak kunjungan Tim Cook ke tanah air pada bulan April 2024 lalu. Pada kesempatan tersebut, Tim Cook bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menyampaikan janji investasi yang sempat membuat publik optimis akan kontribusi besar Apple bagi ekosistem teknologi Indonesia. Janji ini mencakup rencana investasi senilai sekitar 1,7 triliun yang akan digunakan untuk memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri, TKDN 40% TKDN melalui skema inovasi, termasuk dengan mendirikan Apple Developer Academy di sejumlah wilayah di Indonesia. Meskipun angka tersebut terlihat cukup signifikan, nyatanya jika dibandingkan dengan investasi yang diberikan Apple kepada negara tetangga, nilai ini masih terbilang kecil. Sebagai contoh, Apple menggelontorkan investasi sebesar 4 triliun rupiah di Singapura, dan jauh lebih tinggi lagi di Vietnam yang mencapai sekitar 255 triliun rupiah. Investasi ini memungkinkan Vietnam tidak hanya memperoleh kucuran dana yang besar, tetapi juga penciptaan hingga 200.000 lapangan pekerjaan. 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka Pak. Di Indonesia, masyarakat juga kerap mempertanyakan mengapa Apple belum kunjung membuka Apple Store resmi, yang di negara-negara tetangga justru sudah berdiri dan bahkan berkembang pesat. Apple Store tidak hanya sekadar menjadi simbol eksistensi fisik merek ini di suatu negara, tetapi juga memudahkan akses layanan purna jual yang sangat penting bagi konsumen. Di Malaysia misalnya, Apple baru saja membuka Apple Store pertamanya pada Juni 2024. Hal ini menyebabkan kekecewaan bagi pengguna di Indonesia, yang berharap dapat membeli perangkat Apple dengan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu distribusi yang lebih lama. Selain itu, keberadaan Apple Store juga memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan perbaikan resmi yang dijamin, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan kualitas layanan atau menunggu proses penggantian yang berbelit-belit, seperti yang sering terjadi pada layanan perbaikan pihak ketiga. Sampai saat ini, Apple belum memenuhi sepenuhnya komitmen investasi yang mereka janjikan, dari 1,7 triliun rupiah yang disepakati. Apple baru merealisasikan sekitar 1,4 triliun rupiah, dan hal ini menyebabkan perangkat iPhone 16 dilarang masuk ke Indonesia. Peraturan TKDN mewajibkan setiap perangkat telekomunikasi untuk memiliki komponen lokal tertentu yang bisa dipenuhi melalui investasi atau pembangunan infrastruktur pendukung. Dalam kasus Apple, mereka memilih menggunakan skema inovasi untuk mendapatkan skor TKDN 40 dengan syarat investasi penuh sebesar 1,7 triliun rupiah. Namun kekurangan sekitar 300 miliar rupiah menyebabkan sertifikat TKDN tidak dapat diperoleh, dan pemerintah terpaksa melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia hingga masalah tersebut terselesaikan. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya teknologi 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak.
Indonesia selama ini sebenarnya telah memberikan kontribusi signifikan bagi penjualan produk Apple di kawasan Asia Pasifik. Hingga tahun 2023 Indonesia kerap mencatatkan rekor penjualan kuartalan untuk produk-produk Apple. Dan ini menjadi indikator kuat bahwa konsumen di Indonesia sangat loyal dan memiliki minat yang tinggi terhadap produk-produk Apple, meskipun harga yang ditawarkan tidaklah murah. Namun dalam laporan kuartal keempat 2024, Tim Cook sama sekali tidak menyebutkan Indonesia sebagai pasar yang berkontribusi besar, sebuah pemandangan yang tidak biasa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Apple tidak lagi memprioritaskan Indonesia, atau setidaknya kurang memberi perhatian yang seimbang dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Apple memang sempat memberikan sinyal positif dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Perindustrian Indonesia guna membahas nasib penjualan iPhone 16. Langkah ini seolah membawa angin segar bagi para penggemar Apple di tanah air yang berharap agar perangkat terbaru mereka bisa segera masuk secara resmi. Namun jika melihat sejarah, banyak pihak meragukan komitmen Apple dalam memenuhi janji-janji investasinya. Ketika Tim Cook berkunjung, Apple sempat berjanji untuk mendirikan Apple Academy di beberapa lokasi, tetapi hingga kini realisasinya berjalan lambat. Selain itu, meskipun sudah beberapa kali diminta oleh pemerintah Indonesia untuk membuka Apple Store resmi, Apple belum memberikan jawaban pasti, berbeda dengan tanggapan cepat mereka terhadap permintaan serupa di negara-negara tetangga. Kondisi ini menjadi dilema yang menarik untuk disoroti. Di satu sisi, konsumen di Indonesia tetap memiliki minat yang tinggi terhadap produk Apple dan telah memberikan kontribusi penjualan yang signifikan. Namun di sisi lain, minimnya respon dan komitmen Apple dalam memenuhi persyaratan lokal menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu menganggap Indonesia sebagai prioritas. Padahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki populasi terbesar dan potensi pasar yang luar biasa besar. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat, yang seharusnya menjadi daya tarik bagi perusahaan teknologi global seperti Apple untuk memperluas penetrasi pasar mereka. Kedepannya, jika Apple ingin terus bersaing di pasar Indonesia, mereka harus menunjukkan komitmen yang lebih jelas dan nyata. Konsumen di Indonesia layak mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat loyalitas dan daya beli mereka telah terbukti menjadi salah satu pendorong penjualan Apple di kawasan Asia. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh Apple adalah dengan segera merealisasikan sisa investasi mereka dan memenuhi syarat TKDN. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan untuk membuka Apple Store resmi di Indonesia, yang tidak hanya akan meningkatkan penjualan, tetapi juga memberikan kepastian layanan yang lebih baik bagi konsumen. Sobat Nawikrama TV semua, demikianlah pembahasan kita tentang sikap Apple terhadap Indonesia yang tampak kurang memprioritaskan pasar kita. Menurut Anda, bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi sikap Apple ini agar tidak hanya menjadi sekadar pasar tanpa keuntungan nyata bagi kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi bersama dengan teman-teman senusantara. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.